Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Semoga tradingnya lancar dan profit. Nah, bagi teman-teman pemula, ini sedikit memberikan gambaran atau contoh bagaimana kita memandang sebuah perdagangan ini. Nah, apabila kita memberlakukan ini sebuah sistem perdagangan, kurang lebihnya itu jika kita melihat market, semua yang tampil di layar ini sarana dan prasarana, sehingga kita tidak perlu terpengaruh apapun bentuknya, apapun pergerakannya. Intinya yang bisa kita petik dari ilmu dagang adalah mengambil keuntungan. Nah, jadi kita memberlakukan bagaimana transaksi di dalam market ini untuk mengambil keuntungan. Jadi jangan terpengaruh dengan apapun bentuknya yang ada di sini. Entah itu dalam bentuk merah atau bentuk hijau, ataupun dalam pergerakan cepat maupun lambat. Intinya merah dan hijau ini adalah simbol di mana apabila hijau itu simbol untuk membeli, merah itu simbol untuk menjual. Lantas kita juga bisa menggunakan alat bantu. Itu alat bantu yang bisa kita gunakan sederhananya adalah Bollinger Band. Maka ini mesti paham kenapa kita menggunakan Bollinger Band. Itu untuk mengetahui mana atas, mana bawah, ataupun mana tengah. Nah, ini biasa disebut dengan nama-nama yang berbeda. Apabila di atas bisa disebut top BB, di tengah middle BB, di bawah adalah low BB-nya. Jadi kemanapun market bergerak akan dikawal oleh 3 tali ini. Nah, selanjutnya jika kita melihat bahwa dagang ini hanya mengambil keuntungan, lantas cara membeli atau menjual tentunya juga sudah bagus sekali. Membeli di bawah, menjual di atas. Beda halnya dengan seorang kolektor yang ingin memiliki, itu artinya berapapun harganya dibeli, karena targetnya adalah untuk memiliki, bukan untuk keuntungan. Ini adalah sifat dari pedagang. Jadi jangan terpengaruh dimanapun posisinya. Yang kita pegang adalah cari keuntungan. Membeli di bawah, menjual di atas. Nah, lantas jika kita melihat daily di sini, ini time frame di mana yang bisa kita jadikan pondasi atau acuan utama. Nah, selanjutnya untuk mengetahui pergerakan tren ini kemana itu, kita bisa menggunakan MA50 yang berperan sebagai media tren. Nah, jika kita melakukan transaksi pada daily ini time frame besar, sehingga target-target atau perjalanannya itu jauh. Kita bisa menjadikan daily ini sebagai minimal follow itu daily H4H1. Selanjutnya baru nanti bisa dilihat apa yang berlaku di H4, apa yang berlaku di H1. Intinya poin utama adalah keuntungan. Membeli di bawah, menjual di atas. Nah, kita bisa pindah pada time frame-nya H4 di sini. Nah, maka di H4 di sini ini kita bisa melihat posisi saat ini ada di mana. Sedangkan kita sudah sedikit paham bahwa posisi-posisi terbaik itu adalah bawah dan atas.
Apabila di tengah artinya mempunyai resiko 50%. Jadi kita tidak perlu terpengaruh dengan pergerakan-pergerakannya ataupun apapun jenisnya. Intinya jika di atas sekalian, jika di bawah sekalian. Itu poin penting. Kita bisa melihat di H4 ataupun di H1. Nah, ini untuk pemula catatannya adalah itu, hanya atas dan bawah. Saya tidak menyarankan di tengah-tengah, sehingga nanti di tengah-tengah ini akan paham dengan sendirinya. Apabila ada transaksi di tengah-tengah artinya mempunyai resiko 50%. Nah, dari ketiga time frame yang saya sebut tadi, daily H4 H1, boleh kita kontrol apa yang berlaku di H1. Nah, jika di H4 ada di tengah, selanjutnya di H1-nya ada di atas. Ini kita bisa melihat di sini. Nah, perjalanan pada sebelumnya itu memang pembelian dari bawah itu menghasilkan profit. Nah, selanjutnya ini adalah pergerakan di H1. Kita tidak perlu terpengaruh. Adapun di situ garis ungu itu adalah di mana itu adalah garis pada harga open tadi pagi. Jika kita melihat sini, candle berada di bawah middle BB. Selanjutnya di H4 ini mempunyai acuan baku bahwa untuk mencari posisi atau melihat tren pergerakannya ataupun untuk berdagang setiap hari itu boleh mengikut media trennya H4. Artinya di H4 ini kita boleh mencari entry-nya sell karena trennya dalam penurunan. Nah, jika kita mau belajar katakanlah mencari setup atau segala macam, memang perlu menguasai ilmu dagangnya. Intinya dagang yang paling mudah adalah atas dan bawah. Balik lagi kepada jangan terpengaruh dengan pergerakan. Karena dagang juga nggak harus setiap hari. Nah, di sini di H1 harga ini masih bermain-main di zona harga opennya pagi. Adapun ketinggian sebelumnya di sini bahwa perjalanan dari bawah ke atas ini boleh dikatakan 100% tercapai. Yang mana berangkat dari harga low sampai ke harga high. Selanjutnya bagaimana dengan kelanjutan di sini? Nah, apabila kita melihat di sini, maka kenaikan yang di sini itu akan diuji untuk kedua kali. Jika nanti tidak mampu, maka bisa saja akan mengambil koreksi ke bawah. Nah, artinya apabila ada candle yang melewati dari 100%-nya Bollinger Band, ini adalah momentum untuk melakukan entry-nya buy. Nah, jika kita melihat ada pembatas tengah yang tidak mampu dilewati, artinya kenaikan ini bisa minimal 3 candle menguji ketinggiannya sampai dengan top BB-nya. Jika nanti tidak mampu melewatinya, artinya bisa saja mengambil pada zona bawah, yaitu low BB. Itu cara berpikir sederhana. Jadi apabila kita mau mencari entry-nya B itu mesti selalu menunggu di bawah. Apabila ingin mencari entry-nya sell, tentunya kita mesti ada arah akan ke bawah. Apabila tidak mampu naik ataupun benar-benar ada ciri-ciri naik ke atas tidak mampu, artinya bisa saja berpotensi ke bawah. Nah, ini nanti bisa disinkron dengan apa yang berlaku di H4. Nah, di H4 menjelaskan bahwa kita entry boleh mengikut media trennya H4. Apabila MA50 tidak mampu dilewati ataupun di sini ada momentum yang belum di entry, ada potensi bisa saja menguji pada middle BB ataupun low BB-nya. Jadi ini adalah cara memahami dagang, cara-cara sederhana. Kita berpatokan pada hanya mengambil keuntungan, tidak perlu memaksakan diri. Dagang tidak untuk setiap hari, momentum tidak terjadi setiap hari.
Nah, jadi ini pemahaman-pemahaman sederhana. Jadi kalau ada habis entry, kita boleh simpan. Nggak perlu melihat pergerakan market, atau kita sudah punya dasar baku yaitu H4 dan H1 sebagai tempat di mana setup dan entry, tidak perlu melihat pergerakan di time frame kecil. Saya rasa ini cukup, semoga ini bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan. Terima kasih. Hadirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.